Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan eh, mencoba untuk menguji asumsi klasik, uji reliabilitas dan uji validitas, kemudian uji hipotesis dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh kakak tingkat. Nah, kita sudah dapat datanya, teman-teman. Ini di Excel, udah ada mentahannya. Ini ada 200 responden. Ada 200 responden yang terdiri dari X1.1 sampai X1.5, kemudian X2.1 sampai X2.5, X3.1 sampai X3.6, X4.1 sampai X4.4, X5.1 sampai X5.4, dan Y1 sampai Y1.1 sampai Y1.4. Nah, di sini juga sediakan jumlahnya X1, jumlah X2, jumlah X3, jumlah X4, jumlah X5, dan jumlahnya Y. Nah, pertama, kita copy semua datanya. Kita copy, jumlahnya juga ikut sampai bawah. Nah, sampai sini aja. Ya, salah ya. Kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Nah, ini teman-teman. Kita copy biasa ya. Ingat, ini ada data view dan variable view. Kita copy-nya yang di data view, kita taruh sini, kita paste. Nanti keluarnya 4,00. Jadi desimalnya ada 0,2 di belakang koma. Ada dua angka di belakang koma. Nah, bagaimana bisa menjadikan seperti ini? Kita masuk ke variable view, kemudian ininya diubah. Desimalnya kita jadikan 0. Kita cek di data view apakah sudah hilang 0 komanya. Nah, sudah hilang. Kemudian untuk yang di atas variabel ini kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Kita masuk ke variable view. Nah, kemudian ini kita ubah X1.1, maaf. Kemudian X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5. Bawahnya tadi sudah saya sesuaikan sendiri sampai bawah. Kemudian yang di measure ini, nah kan unknown, kita ganti scale. Kemudian ini juga ganti scale, scale, scale. Semuanya jadi scale. Nah, sudah. Kita sudah mendapatkan data yang seperti ini. Nah, kemudian yang di numerik ini, Y1, maaf. Oke, sudah ya. Pada label X1 kita beri nama sense. Kemudian yang di X2 diberi nama fill. Yang di X3 diberi nama thing. Kemudian yang di X4 variabel arc, yang di X5 variabel relate, dan variabel Y, yakni variabel terikat, yakni word of mouth.
Oke, sudah ya teman-teman. Ini datanya sudah dimasukkan. Kemudian kita melangkah ke uji asumsi klasik. Yang pertama ya ini uji asumsi klasik regresi linear. Ah, yang pertama ya ini langkah uji linearitas. Oke, langkah-langkahnya yang pertama analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, klik save, kemudian centang understand. Ini juga dicentang understand-nya pada predikat value dan kotak residual. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian klik continue. Setelah itu pilih eh, menu grab. Setelah grab legasi dialog. Setelah legasi dialog, pilih yang scatter atau dot. Scatter atau dot. Pilih yang simple scatter ya teman-teman. Kemudian klik define. Nah, kemudian masukkan variabel understand fine of quick save tadi. Kita klik continue. Kemudian grab. Oke. Understand. Kemudian klik continue. Oke, yang dependent kita masukkan Y. Kemudian ini kita masukkan dulu ya. Nah, masuk ke ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut kita klik grab, kasih dialog.
scatter dot, yang simple scatter define. Nah, kemudian pada understand residual yang res ini kita masukkan pada y-axis, dan yang understand pre yang bawah sendiri kita masukkan ke x-axis, kemudian kita klik OK. Nah, grafiknya sudah muncul ya teman-teman. Grafiknya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua ya, ini langkah uji linearitas. Yang pertama, klik analyze, kemudian compare means. Kita pilih yang means, kemudian kita masukkan variabel dependent dan independent list. Dependentnya nih kita masukkan di dependent, kemudian ini yang S-nya kita masukkan di independent. Oke, klik options, kemudian pada kotak statistics ini ya, statistics for first layer, centang yang text for linearity, kemudian continue, kita klik OK. Nah, sudah muncul akhirnya 404. Kemudian ini ada ANOVA table-nya, juga ANOVA table. Ini yang ANOVA table-nya X1, ANOVA table-nya X2, ANOVA table X3, X4, X5. Oke. Langkah selanjutnya yakni kita analyze, kemudian regression, linear. Nah, pada plots yang spread kita masukkan di X, yang spreadsheet kita masukkan di Y. Continue. Oke. Nah, udah ada dependent variable word of mouth. Baik, untuk output uji normalitas kita klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian pada plots yang spread sudah kita masukkan sini, yang preset kita masukkan sini. Kemudian histogram, continue, kemudian pada save, sudah kita klik OK. Akan muncul output uji normalitas seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya ini uji heteroskedastisitas. Yang pertama, analyze, regression, kemudian linear. Klik save, centang understand pada kotak residual saja. Ini kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan.
klik continue dan oke. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian klik menu transform, compute variable. Nah, pada target variable kita tuliskan ABS underscore raise. Nah, kemudian pada nama rig kita klik di sini aja ya, all, kemudian ABS, sip. Nah, ini kita ambil yang paling bawah sendiri. Sudah. Kemudian klik oke. Maaf teman-teman, kita ulangi lagi. Di transform, compute variable. Ini ternyata ABS res 1. Mana yang residual 1? Bukan teman-teman, maaf. Kita cari yang residual 1. Bukan. Di atasnya. Oh. Nah, ini teman-teman. Dan klik oke. Kemudian klik analyze. Kemudian setelah analyze regression biasa, regression linear. Nah, pada kolom depan dependent diganti variabel ABS res. Jadi kita keluarkan dulu. Kita ganti. Nah, ABS res ini kita masukkan pada dependent. Save. Kita klik save. Kemudian pada residual kita hilangkan understand-nya. Dan continue. Dan oke. Kan keluar residual statistik dan koefisien. Nah, inilah. Boleh langkah selanjutnya uji normalitas. Langkahnya ini analyze, regression, kemudian linear, klik save, kemudian centang understand pada residual. Setelah itu klik oke. Continue dulu baru oke. Continue. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya klik analyze. Setelah analyze non-parametric test. Kita cari non-parametric test sudah ketemu. Kemudian kita pilih yang legacy dialog yang 1 main symbol KS. Nah, di sini masukkan variabel understand residual ke kotak tes variable list.
dan centang normal. Ini teman-teman ya, yang bawa sendiri kita masukkan dan normalnya di checklist. Oke, akan keluar one sample conglomerate segment test. Kemudian yang terakhir ya ini uji multikolinearitas dan autokorelasi. Nah, kita klik analyze, kemudian regression, linear, pada statistik, centang akan muncul ini ya, pada statistik, kemudian centang kovarian matriks dan koordinalitas diagnosis. Ini dan kelas diagnosis. Untuk memunculkan hasil uji multikolinearitas. Kemudian centang estimates sudah dicentang, model fit dan Durbin-Watson. Tujuannya untuk memunculkan hasil uji autokorelasi. Oke. Kemudian kita continue dan oke. Nah, akan muncul yang dimaksud teman-teman, koefisiennya ya. Kemudian yang uji autokorelasi akan muncul model summary ini. Oke. Uji asumsi klasik udah selesai ya teman-teman. Terus kita lanjut ke uji reliabilitas. Bagaimana uji reliabilitas? Nah, yang pertama kita buka analyze. Ya, uji reliabilitasnya kita buka analyze. Setelah itu kita cari scale. Iya, teman-teman, scale. Kemudian reliability analysis. Nah, di sini masukkan satu-satu ya teman-teman. Jadi X1 sampai X5 dulu, kemudian X2, 1 sampai dan seterusnya. Pertama, kita masukkan X1 dulu. Nah, kita pindah. Kemudian pada statistik kita centang ini item scale, kemudian ini collagens yang atas dan non, kemudian continue. Oke. Nah, muncul teman-teman. Ini Nah, ini yang kita mau reliability statistiknya. Kemudian tadi X1, kemudian kita lanjut lagi X2 sampai X5, kemudian Y. Scale, reliability analysis. Ini kita keluarkan semua. Lanjut. Statistiknya sudah benar. Kita tinggal oke saja. Nah, ini hasil reliability untuk X2. Kemudian lanjut. Analyze. Scale. Reliability analysis. Ini kita keluarkan. Giliran yang X3. Oh, kelihatan. X3 sampai X6.
Klik OK. Sudah muncul ya teman-teman. Punyanya X3. Ini yang reliability statistik. Kemudian lanjut. Yang X4. Masukkan. Oke. Ini untuk reliabilitas yang keempat. N4 itemnya 4. Kemudian lanjut. Yang 5. Analyze. Reliabilitas. Oke. Ini yang punyanya 5. End of itemnya 4. Kemudian lanjut. Yang terakhir ya ini yang Y. Scale. Reliability analysis. Jadi kita keluarkan semua. Yang Y masuk. Oh, so, oke. Oke, ini yang punya Y. End of item juga 4. Baik. Kemudian setelah kita uji reliabilitas, kita uji validitas. Ya, gimana cara uji validitas? Seperti biasa, analyze. Kita cari yang correlate. Di mana correlate? Nah, sudah ketemu. Kemudian yang bivariate. Nah, correlate, bivariate ya. Sip. Ah, pada correlation coefficient dipilih person. Kemudian kita sama kayak tadi memasukkan X1-nya semua, tapi nanti kita tambah hasil dari X1. Ya, X1 sampai X5 kita tambahkan X1-nya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman sudah keluar X1. Kemudian kita lanjut buatnya yang X2. Yang di correlate, variat. Ini kita keluarkan semuanya. Lanjut X2-nya. Dan kita masukkan hasilnya juga. Oke. Yang X2, tadi X1, sekarang X2. Kemudian lanjut, analyze, correlate, bivariate. Kita keluarkan. X3 kita masukkan. X3, kemudian hasilnya X3. Fitting. Oke. Klik OK. Ini hasilnya X3. Kemudian hasilnya X4. X4 analyze, correlate. Maaf teman udah ujian di sini. Variate. Jadi kita keluarkan semuanya. Kemudian eh, X4-nya masuk. Hasil X4-nya juga masuk. Klik OK. Kemudian X5 analyze, correlate, bivariate.
Kita keluarkan dulu. Kemudian yang X5 kita masukkan. Ditambah hasilnya X5. Oh, hilang teman-teman. Ini kita masukkan juga. Oke, X5-nya sudah. Kemudian analyze, correlation, variate. Kita keluarkan. Terakhir Y. Jadi kita masukkan Y1 sampai Y4. Kemudian yang word of mouth, jumlah dari Y kita masukkan juga. Klik OK. Nah, ini teman-teman kita sudah uji validitas dari Y, kemudian X5, X4, X3, X2, dan X1. Dan yang terakhir ya ini baik. Baik, kita lanjutkan di pada uji heterosis, pada uji F dan uji T. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh dari hasil uji F. Berikut. Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik yakni F hitung lebih besar dari F tabel. Yang ini 26,702 itu lebih besar dari 2,37 dengan signifikan sebesar 0,00. Signifikannya 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Dengan ini dinyatakan F hitung lebih besar daripada F tabel dan signifikan di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama X1, X2, X3, X4, dan X5 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y, yakni word of mouth. Kemudian pada uji T atau uji parsial, uji digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabelnya menunjukkan hasil perhitungan T hitung dari setiap variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Nilai P lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Setiap variabel akan diketahui pengaruhnya secara signifikan terhadap perubahan nilai variabel Y. Dengan cara membandingkan bagaimana perbandingannya, sama dengan T tabel dengan N sama dengan 200, kan kita respondennya 200 ya, dan A sama dengan 0,05. Dalam hasil penelitian diketahui F tabel sebesar 1,960. 1,960. Maka dihasilkan tiap uji T atau variabel adalah sebagai berikut. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mungkin banyak salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.